Assalamualaikum anak-anak ibu semua, kelas 9. Kembali hari ini kita belajar daring dengan video pembelajaran PAI dan BP dengan judul yang sama pada pertemuan yang kemarin, yaitu mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun dan malu. Dan ibu harapkan kamu mengulang-ulang kembali pelajaran yang telah lalu, ya. Kalau dalam bab kemarin kita bahas tentang tata krama, dan kali ini kita bahas tentang sopan santun dan malu. Apa sih perbedaan antara tata krama, sopan santun, dan malu? Anak-anak ibu, coba dengarkan. Tata krama itu adalah cara atau aturan perilaku kita berinteraksi dan bergaul sehari-hari seperti yang diajarkan Islam. Sopan santun, perilaku yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan wajar sehingga menarik simpatik orang di sekitarnya. Sedangkan malu sendiri itu adalah rasa tidak enak hati karena berbuat yang kurang baik, kurang benar karena dilakukan berbeda dengan norma-norma yang diyakini bernilai baik dan benar di suatu masyarakat. Dalam pergaulan sehari-hari, hendaklah kamu berperilaku yang santun. Apakah arti santun itu? Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Ucapannya lemah lembut, tingkah lakunya halus, serta menjaga perasaan orang lain. Dari sini dapat disimpulkan bahwa santun mencakup dua hal, yakni santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai sikap santun sebagaimana tertuang dalam hadis berikut ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya bahwa Nabi SAW bersabda kepada Al-Asas Al-Ashri, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai Allah, yaitu sifat santun dan malu. Nah, melalui dalil hadis tersebut, Allah memerintahkan kepada kita untuk bertutur kata yang baik kepada manusia, teman, kerabat, keluarga, bapak ibu guru, dan orang tua wajib diperlakukan dengan baik. Berkata dan berperilaku santun kepada mereka akan membuat harga diri kita meningkat. Kita akan dihargai dan dihormati ketika kita juga menghormati orang lain. Ibarat sedang bercermin, ketika kita tersenyum, maka bayangan yang ada di cermin akan tersenyum kepada kita. Anak-anak ibu semua, berikut ini beberapa contoh perilaku santun dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghargai orang yang sedang berbicara. Kedua, menghormati orang yang lebih tua. 3. Berbicara dengan penuh sopan santun kepada siapapun. 4. Selalu menaati peraturan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat. 5. Selalu memaafkan kesalahan orang lain. 6. Mengikuti kegiatan kerja bakti yang ada di lingkungan sekitarnya. Manfaat berperilaku santun diantaranya adalah 1. Mudah diterima oleh orang lain. Sikap santun akan menjadikan seseorang disenangi orang lain sehingga mudah diterima oleh orang lain. Kedua, menunjang kesuksesan. Banyak pengusaha sukses ditunjang oleh sikap santun yang ditunjukkannya. Pembeli, pelanggan, karyawan, dan rekan sejawat akan senang bergaul dengannya. Relasinya bertambah banyak sehingga akan menambah kesuksesannya. Anak ibu, bab selanjutnya adalah perilaku malu. Pengertian malu. Malu itu sendiri adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina, serta merasa sangat tidak enak hati jika melakukan perbuatan tercela. Jadi, rasa malu adalah sebagian dari iman karena dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan dan mencegah dari perbuatan dosa. Dalil nakli terkait sifat malu dari hadis riwayat Muslim yang berbunyi, yang artinya dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, iman adalah pokoknya,
cabangnya ada 70 lebih, dan malu termasuk cabang iman. Nah, anak ibu, hadis di atas menegaskan bahwa malu merupakan salah satu cabang iman. Seseorang malu untuk mencuri bila ia beriman, malu berdusta bila ia beriman. Seorang wanita malu membuka atau menunjukkan auratnya jika ia beriman. Jika sifat malu berkurang dan mulai luntur, maka pertahanan diri dalam menghadapi godaan nafsu mulai menipis. Malu merupakan salah satu benteng pertahanan seseorang dalam menghindari perbuatan maksiat. Malu juga merupakan faktor pendorong bagi seseorang untuk melakukan kebaikan. Dalam kajian akidah akhlak, sifat malu terbagi menjadi 3. Pertama, malu kepada diri sendiri. Orang yang mempunyai malu terhadap diri sendiri saat melihat dirinya sangat sedikit sekali amal ibadah dan ketaatannya kepada Allah, serta kebaikannya kepada masyarakat, maka rasa malunya akan mendorongnya untuk meningkatkan amal ibadah dan ketaatannya kepada Allah. Orang yang punya rasa malu terhadap dirinya sendiri saat melihat orang lain berprestasi, maka mendorong dia untuk menjadi orang yang berprestasi juga. Yang kedua, malu kepada manusia. Orang yang merasa malu terhadap manusia akan malu berbuat kejahatan dan maksiat. Dia tidak akan menganiaya dan mengambil hak orang lain. Tapi malu seperti ini bukan karena ikhlas karena Allah ya, melainkan karena dorongan malu terhadap manusia. Ini sebenarnya tidak baik. Yang ketiga, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu seperti ini akan menimbulkan kesan yang baik. Orang yang memiliki rasa malu terhadap Allah akan tampak dalam sikap dan tingkah lakunya, karena ia yakin bahwa Allah senantiasa melihatnya. Ada beberapa manfaat dari sifat malu, di antaranya 1. Mencegah dari perbuatan tercela. Seorang yang memiliki sifat malu akan berusaha sekuat tenaga menghindari perbuatan tercela, sebab ia takut kepada Allah. 2. Mendorong berbuat kebaikan. Rasa malu kepada Allah akan mendorong seseorang berbuat kebaikan, sebab ia tahu bahwa setiap perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah di akhirat kelak. Ketiga, mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhoi Allah. Keempat, orang-orang yang memiliki rasa malu akan senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Adapun contoh perilaku malu dalam kehidupan sehari-hari. 1. Malu untuk berbuat maksiat dan meninggalkan perintah Allah. 2. Malu untuk melakukan perbuatan yang dapat merusak akhlaknya. Anak-anak ibu semua, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, terus belajar. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Mari kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.